Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau nanya ke teman-teman, apa sih tujuan Anda berbisnis? Anda tuh bisnis ngapain? Kalau Anda nonton ini kan kemungkinan besar Anda sudah mulai bisnis atau mau mulai bisnis. Tujuannya tuh apa sih Anda mau berbisnis? Oke, tolong banget share di kolom komentar di bawah, biar saya juga pengen tahu apa sih motif-motif orang. Ya biar kitanya saling share. Nah sekarang saya mau share tujuan saya berbisnis. Kita lanjut. Tujuan saya berbisnis. Oke, sebelum saya jabarkan, saya akan kasih lihat ini pergerakan bisnis saya, revenue-nya. Ini saya samarkan angkanya, takut kaget teman-teman, takut kaget kecil banget gitu. Jadi ini saya samarkan, jadi ini revenue-nya ini awal bisnis 2016, dia boom 2017, boom 2018 naik. Lalu turun 2019, waktu itu kalau nggak salah ada sedikit kesalahan yang bukan sedikit ya, ada kesalahan yang cukup fatal. Oke, nggak masalah 2019 turun. Boom 2020 pandemi. Waktu itu saya 3-4 bulan masih naif menganggap bahwa oh oke lah turun karena pandemi karena semua juga turun. Saya belum apa ya belum insyaf kala itu menganggap ya sudah mau gimana lagi kita pandemi ya udah kita turun jadi menyalahkan keadaan menyalahkan lautan padahal itu nggak boleh. Lalu kami berhasil rebound dari pandemi ini 2021 naik, boom, alhamdulillah. 2022 turun lagi, lebih turun daripada 2020. Ini kondisinya bisnis saya selama 7 tahun kalender. Sudah 7 tahun kalender naik turunnya seperti ini, roller coasternya seperti ini. Dan secara teori sih 3 tahun lagi masuk ke fase sustain. Fase sustain itu apa? Eh, Setidaknya sustain itu adalah mati enggan hidup tak mau setidaknya ya. Ingat mati enggan. Jadi mau gimana gimana juga pasti bisnisnya masih tetap berjalan. Yang nggak tahu walau alam 2023 akan turun atau bisa naik lagi atau sebagainya. Walau alam. Cuman saya melihat data ini saya merevisi apa ya meninjau ulang tujuan bisnis saya. Jadi awalnya saya bisnis itu bukan karena uang teman-teman. Jadi mungkin ada orang yang oh bisnis itu biar kaya. Oke, saya awalnya bukan karena uang. Karena 2 tahun 3 tahun 2 tahun awal lah 2 tahun awal setidaknya uang yang untuk pribadi saya ya uang yang saya dapatkan untuk pribadi saya itu jauh di bawah ketika saya masih bekerja. Lalu saya juga bukan karena iming-iming waktu yang fleksibel, bukan juga karena ada peluang punya apa ya punya peluang untuk bisnis yang lebih besar, tapi bukan karena itu. Tapi satu awalnya saya full time ya, full time. Saya juga sebenarnya nggak nyangka bisa full time bisnis secepat ini. Saya baru 4 tahun kerja langsung full time bisnis. Dari dulu memang saya udah pengen bisnis karena dari SD saya udah berdagang, SMA sudah jualan, kuliah juga jualan, tapi ya sebatas nambah-nambah aja, jadi tambah-tambahan. Waktu itu jualan di Kaskus, jualan di OLX, Facebook Ads dan sebagainya, belum full time. Tapi tahun 2015 ya 2006 ya 2015 nikah sama istri ya satu tujuan utamanya biar nggak jauh-jauhan karena saya sama istri jauh banget lah jauh berbeda pulau berbeda berbeda negara jadinya saya nggak pengen jauh-jauhan ya sudah resign aja setelah saya memutuskan untuk resign dan tujuan kedua adalah untuk manfaat buat orang lain. Jadi kala itu saya menetapkan biar target punya 100 karyawan. Sampai saat ini saya belum pernah mencapai 100 karyawan ya. Jadi kalau kita tinjau ulang tujuan awal saya nomor satu ini saya berhasil alhamdulillah. Bahkan sekarang saya sama istri dua-duanya full time di bisnis ini. Istri ngurusin itu kami saling melengkapi alhamdulillah saya bersyukur sekali punya partner istri saya sendiri. Jadi teman-teman yang belum punya partner atau belum punya pasangan lebih baik cari pasangan yang bisa diajak bisnis serius serius enak banget enak banget enak banget. Ini awalnya saya bis itu yang ini sudah tercapai alhamdulillah manfaat buat orang lain. Waktu itu saya set parameter KPI-nya atau kalau itu berhasil itu ketika apa sih ketika 100 karyawan. Ternyata ini nggak berhasil. 100 karyawannya nggak berhasil. Manfaat buat orang lainnya walau alam ya karena saya belakangan baru baru insyaf juga dengan apa ya pola pikir saya baru insyaf. Mungkin ya mungkin selama ini saya berpikir bahwa karyawan tuh makan gara-gara bisnis yang saya bangun. Karyawan tuh makan gara-gara saya lah, gara-gara saya sebagai bosnya. Kalau nggak ada saya nggak ada bisnis ini, Anda nggak makan. Oh, ternyata enggak. Saya disadarkan oleh teman saya bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki itu yang Islam ya. Ini keyakinan orang Islam. Rezeki itu udah diatur. Kita tuh sebagai wasilah aja. Jangan-jangan
kalau misalkan saya nggak nyampe 100 karyawan, mungkin saya memang kemampuan saya nggak sanggup untuk nerima uang sebanyak, skala 100 karyawan. Jadinya saya nggak amanah dan sebagainya. Jadinya malah dosa buat sayanya, karena nggak amanah. Jadi rezeki itu bukan dari saya, rezeki itu tentu dari Allah. Mau dia kerjanya di perusahaan saya, di perusahaan orang lain, itu dia pasti udah ditentukan rezekinya. Ya jadi ya begitulah. Eh itu proses apa ya? Saya susah ngomongnya teman-teman. Itu proses kontemplasi saya. Lanjut di tengah-tengah. Nah, di tengah jalan nih ya seperti seperti grafik yang tadi, oh lihat nih, naik 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 terus di sini 2019 ada kesalahan yang ya cukup bisa dimaafkan. Jadi kami masih optimis untuk naik ke korporat. Jadi di tengah jalan tuh kami saya bukan kami ya, saya menargetkan jadi korporat. Oke, kita arahnya adalah korporat. Korporat itu apa ya, minimal 50 miliar setahun. Itu omset 50 miliar setahun. Kala itu oke, masih memungkinkan nih kita naik jadi korporat. Ternyata ternyata nggak tercapai ya. Jadi karyawan sebanyak-banyaknya dengan menjadi korporat. Wah, keren banget. 50 miliar setahun. Lalu, nah ini ternyata kan hasilnya turun 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 nih, turun pandemi, naik lagi, turun lagi. Angan ini sepertinya udah nggak realistis lagi saat ini ya, nggak realistis lagi. Ditambah waktu itu saya melihat, saya pernah bahas juga laporan keuangan L Corps. L Corps itu saya kan mainnya fashion muslim ya. Jadi L Corps itu adalah perusahaan perusahaan yang ada di Bandung, menurut saya salah satu top 10 lah, top 10 di Indonesia untuk fashion muslim, bareng kayak Shafko, terus mungkin ada lagi Rabbani, lalu ada lagi Ranti mungkin. Ya brand-brand kawakan lah itu top 10-nya. Dan Elzata itu setahun itu tertinggi ya, tertinggi di 2019 kalau nggak salah. Di 2019 itu omset tertingginya itu 300 miliar. 300 miliar itu kecil teman-teman. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang sekarang saya berpikir, oh, gimana kalau kita main bonsai? Bonsai itu apa? Bonsai itu kan seperti pohon ya, pohon yang nggak bisa tumbuh besar, dia cuma segitu-segitu aja. Jadi dia kecil terus nggak akan besar-besar. Walaupun ada buahnya ya tetap aja pohonnya kecil segitu. Kenapa? Karena saya jujur capek, saya lelah. Sudah 7 tahun ini saya lelah, saya belum belum apa ya, saya belum punya Alphard, belum kalau pebisnis lain yang flexing kan ya punya Alphard, terus umroh tiap tahun, saya belum belum mencapai ke sana, saya capek, saya lelah, saya belum bisa ngumrohin orang tua juga belum bisa. Kalau pebisnis lain tuh luar, luar biasa keren-keren. Jadi saya capek, lalu saya melihat yang L Corps ini, si L Corps itu cuma 300 miliar teman-teman. 300 miliar per tahun, bukan per tahun, dikala 2019 kalau nggak salah. 300 miliar itu kecil serius. Untuk skala makroekonomi 300 miliar tuh satu perusahaan tuh kecil. Serius kecil. Jadi saya berpikir, wah saya nggak mungkin kaya raya nih di baju muslim. Saya nggak mungkin kaya raya. Kenapa? Itu si L Corps aja cuma 300 miliar. 300 miliar, 300 miliar gede ya. Kami belum pernah mencapai angka segitu. Cuman kalau dibanding sama industri lain, batu bara, minyak, bahkan sepak bola, Ronaldo aja pindah dari MU ke Madrid itu 1 triliun teman-teman untuk untuk transaksi satu kali. Kalau Elzata 300 miliar itu 1 tahun, El Corps itu 300 miliar itu 1 tahun. Ronaldo pindah dari Madrid ke MU, dari MU ke Madrid 1 triliun. Belum lagi sekarang pindah ke Al Nassr itu, waduh, nominalnya sangat besar sekali. Belum lagi dulu saya pernah ngegarap proyek harga 1 triliun. Itu proyek kali baru, pelabuhan yang di Jakarta Utara. Kala itu fase yang ya intinya saya pernah pernah berkecimpung untuk bukan megang uangnya ya, cuman saya melihat RAB-nya dan sebagainya. Jadi angka 1T itu udah biasa dalam tanda kutip. Udah biasa. Sedangkan 300 miliar itu kan berarti sepertiganya dari 1T ya, sepertiganya dari 1T itu kecil sekali. Jadi saya pikir buat saya untuk kaya raya dari bisnis fashion muslim itu impossible, impossible. Apa itu kaya raya? Katakanlah punya uang 1 triliun di rekening ya, itu impossible, impossible dari jualan fashion muslim menurut saya. Karena LZ aja cuma 300 miliar, berarti yang masuk ke kantong ownernya juga nggak akan 300 miliar kan. 300 miliar belum dipotong itu cost structure-nya, belum ada HPP-nya, belum ada pajaknya, belum ada lain sebagainya. Jadi nggak mungkin saya bisa kaya raya dari ini. Jadinya saya mau berencana untuk main bonsai, yaitu bikin ngeset si bisnis saya ini
sehingga kurang dari 4,8 miliar. Kenapa kurang dari 4,8? Karena kalau di atas 4,8 miliar, misalkan 4,8 miliar plus Rp1, ini kalau secara peraturan kena PPN. Wah, kalau kita bahas PPN panjang lagi, bahkan plus Rp1 itu kena PPN. Oke, panjang lagi. Yang jelas saya mau main bonsai, karena kalau di bawah 4,8 miliar itu nggak kena PPN. Sesederhana itu. Kalau sudah kena PPN, itu akan lebih kompleks dan lebih mahal tentunya. Eh, Sederhananya gini, PPN itu kan 11% teman-teman. Kalau misalkan omset teman-teman 5M misalkan, 5M berarti kalau 11%-nya adalah katakanlah 550 juta. Memang 550 juta. Berarti ini kalau 5M dikurangi 550 juta udah 4,3 M. Berarti sebenarnya Anda ini threshold-nya di bawah 4,8 M. Aduh, bingung ya. Jadi kalau Anda misalkan mepet-mepet 4,8 M, saran saya lebih baik loncatnya langsung omset Anda, usahakan 4,8 dikali 1,11, yaitu sekitar 5,5 M. Karena kalau bisnis Anda naiknya cuma 5 M, Anda cuma, aduh kok saya jadi bingung. Oke, skip. Maaf. Ini sudah 11 menit. Yang jelas kalau sudah PPN itu kompleksitas bisnisnya berbeda sama UMKM. Lalu yang kedua, tujuan saya mau autopilot. Nah, autopilot jadi dengan bonsai tadi, dengan skala yang 4,8 M, saya kebayang gimana membuat si bisnis saya ini autopilot, yaitu tanpa saya. Jadi kalau teori kan ya, kalau teorinya itu 10 tahun tuh suatu bisnis sudah sustain, jadi dia mau gimana-gimana aja dia akan bertahan secara teori ya, karena sudah punya langganan tetap, sudah punya infrastruktur, sudah punya dan lain sebagainya, dia akan bertahan kalau sudah 10 tahun lebih, itu secara teori. Nah, dan kalau dengan skala yang cuma dalam tanda kutip 4,8 miliar, saya kebayang untuk bagaimana bisa menjadi autopilot. Jadi tanpa saya bisnis jalan terus. Dan fakta saat ini kalau saya sekarang ke kantor cuma seminggu cuma 1 kali. Cuman kalau via WhatsApp cerewet, itu kan belum autopilot ya, artinya saya masih cerewet, masih ngomongin itu belum autopilot. Dan syukur-syukur kalau bisa suksesi. Suksesi itu apa? Ada yang gantiin saya sebagai direktur. Ini sekarang tujuan bisnis saya sekarang. Yang ketiga, wow panjang sekali. Tentu saya masih pengen ya jadi manfaat sesama. Saya lihat kalau misalkan lihat dari bisnis saya yang dimana awalnya saya menargetkan 100 karyawan, itu rasanya impossible untuk tercapai saat ini. Tapi saya masih bisa insya Allah menjadi manfaat untuk sesama, yaitu dengan cara YouTube ini. Nah, YouTube ini saya bagi-bagi ilmu di sini, saya sudah 2 tahun upload setiap hari. Walaupun nggak semua videonya bermanfaat buat teman-teman ya, tapi kan itu saya ada usaha di situ, dan ya adalah mungkin satu dua yang tipsnya yang mungkin berhasil, dan gara-gara itu insya Allah jadi dia bisnisnya bertambah, kan itu manfaat juga buat orang lain. Kan tujuannya sama aja, nggak harus saya menggaji orang, tapi bisa juga dengan berbagi ilmu. Nah, cuman masalahnya kalau saya mau lebih serius di sini, jadi yang lebih profesional gitu ya, dengan editing yang bagus. Ini saya tanpa editing loh. Ini saya ngomong ngebacot dari tadi itu tanpa editing, saya upload tanpa editing. Kalau saya mau lebih pro gitu ya, kayak misalkan editingnya lebih bagus, ada audionya lebih keren, visualnya lebih keren, terus ada animasi dan sebagainya, saya butuh uang. Iyalah, karena saya butuh hire orang. Kalau saya kerjaan sendiri, wah gempor. Saat ini saya gempor. Tapi kalau kayak sekarang ya gini-gini aja. Jadinya kurang luas. Kurang luas ya, kurang naik subscribersnya kurang cepat. Dan saya juga kurang semangat karena gini-gini aja. Ya begitulah. Jadi buah si malakama. Makanya kalau teman-teman ada yang subscribe, ada yang join membership, ada yang ngasih thanks, itu bikin bikin saya semangat banget, dan saya nabung pelan-pelan untuk upgrade device, ya, upgrade device, kamera, upgrade device, misalkan macam-macam kayak lampu dan lain sebagainya. Ya begitulah teman-teman tujuan bisnis saya ini 15 menit. Kalau ada yang nonton sampai akhir, saya berterima kasih banget. Karena saya sering menjanjikan video saya itu 10 menit, karena saya upload setiap hari. Belajar 10 menit sehari itu nggak susah. Tapi ini 15 menit, mohon maaf banget. Sekian aja, jangan lupa teman-teman tuliskan tujuan Anda berbisnis itu apa. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.